Hai, jadi gue tadi baru dapat informasi nih terkait beberapa pihak yang mungkin mencapai 8 orang yang tidak suka dengan apa yang gue bahas di YouTube ini, akun YouTube gue. Ya kan, padahal itu tujuannya untuk mencari tahu kebenaran ya kan. Mereka ini orang-orang yang terkait dengan agama tertentu. Gue nggak ngerti ya detailnya gimana, cuman ada sih disebutin agamanya sama si spiritualis 5D ini. Tapi ya gue rasa kalau menurut kasus gue itu ada agamanya yang lain, nggak cuman yang beragama, yang nggak cuman dari latar belakang agama ya, tapi ada juga dari latar belakang mungkin dia perisak gue. Nah, si perisak gue ini dia itu ngakunya dia nggak, kok gue nggak kayak gitu lagi, gue udah jadi lebih baik kok, gini gini gini, padahal sebenarnya dia musuh tersembunyi gue gitu kan. Nggak bisa disalahin juga sih, maksudnya ya orang kan nggak bisa berubah 180 derajat dalam waktu satu hari gitu kan, nggak mungkin. Apalagi kalau dia sosiopat ya kan. Nah, itu susah kalau untuk berubah. Nah, kalau misalnya sih yang orang-orang di pihak tertentu ya yang nggak suka sama konten gue, jadi gue udah nanya ke Allah, ya Allah, aku boleh nggak publish ini gitu kan, aku boleh nggak aku bahas di akun aku gitu. Boleh, kata Allah. Apakah mereka akan berhenti menyerang aku kalau misalnya aku buka kasus ini gitu kan, berhenti gitu. Ya udah, insya Allah ya. Jadi intinya orang-orang ini nggak suka sama gue karena apa? Karena gue itu termasuk yang menggagalkan rencana mereka. Gue nggak ngerti rencana mereka apa, ya kan. Mungkin yang terkait yang sudah pernah gue bongkar dulu, dan itu pun juga kayak ya orang juga bakalan nggak ngeh sih ya, maksudnya ya apa gitu kan, nggak penting juga gitu. Terus orang-orang ini bekerja sama, mereka tuh kayak ada gengnya gitu. Mereka kadang kalau misalnya kita ke supermarket aja kan, atau kemana tuh ntar mereka ngikutin, mereka saling lapor gitu kan. Terus rumahnya tuh dikuntit, rumah kita diawasin, dipantau gitu. Terus nggak jahat ya. Terus tapi mereka kecewanya karena gue dianggap sama mereka tuh gue menggunakan ilmu hitam, ya kan, gue jahat gitu kan. Padahal sebenarnya gue kayak perukyah yang tujuannya untuk ngebalikin semua pengaruh ilmu hitam gitu loh. Gue pengen menyelamatkan semua korban yang mengalami kasus kayak gue yang diserang sama ilmu hitam gitu kan. Cuman dari turn to sender aja, dibalikin aja, terus bilang sama Allah, ya Allah tolong bantuin aku, lindungi aku dari pengaruh ilmu hitam mereka ini dan berikan mereka karmanya gitu kan. Aku udah maafin mereka, berikan mereka karma gitu, supaya ada pelajarannya kan. Kalau enggak kan ya orang main kirim-kirim terus kan, kayak hello gitu kan. Terus akhirnya apalagi ya, selain itu mereka berupaya untuk menyabotase keuangan gue. Gue nggak ngerti gimana tuh, mungkin ya adalah nanti ada upaya-upaya seperti itu. Pokoknya mereka ingin membungkam gue, sama seperti oknum polisi yang ingin membungkam gue gitu kan. Nggak suka dengan dibongkarnya sosiopati, psikopati, itu mereka nggak suka ya kan. Oknum ya, bukan polisi secara keseluruhan, oknum ya yang korup ya. Gue nggak ngerti tuh siapa aja yang korup, gue juga nggak kenal ya kan. Cuman mereka ada nih di energinya gue gitu kan. Dan Allah minta expose, ya udah gue juga minta sama Allah, ya Allah boleh nggak aku expose nih gitu kan. Boleh gitu, ya udah. Emang harus dibuka gitu kan, karena apa, kemungkinan korbannya nggak cuman gue, banyak korbannya. Makanya dibuka supaya berhenti gitu, jangan lagi melakukan kekerasan yang sama kepada orang awam gitu kan, yang nggak ada urusannya sebenarnya sama mereka, oknum ini gitu kan. Cuman oknum ini kan mungkin disuruh sama orang, mungkin juga nggak terima gitu kan, disenggol urusannya, padahal sebenarnya gue ngomongin yang lain gitu kan. Nah itu. Terus mereka mencoba untuk memblokir crown chakra gue, chakra mahkota ya. Cakra mahkota itu yang terkait dengan intuisi. Jadi kalau misalnya lo bisa channeling ke Tuhan, itu cakra mahkotanya aktif. Nah, mereka tuh tujuannya untuk itu gitu kan. Ada kemungkinan juga nanti ada
gue nggak ngerti lah itu ada apa sih, ada upaya untuk memblokir pineal gland. Nah kalau lo bisa channeling ke Tuhan, pineal gland lo itu emang aktif gitu kan, dari sananya lo bisa juga ngaktifin secara manual lewat musik frekuensi ya, bisa juga kayak gitu. Nah intinya sih itu, intinya ada upaya-upaya untuk membungkam dan memblokir gue gitu kan. Tapi ya karena gue ini tugasnya diridhoi sama Allah ya, karena tugasnya untuk menyelamatkan orang-orang yang punya kasus kayak gue, yang apa ya namanya, dijegal gitu loh, dijegal, bukannya ditolongin, bukannya dihormatin ya, malah dijegal. Karena apa? Karena kan gue kepercayaannya Tuhan kan, gue advokatnya Tuhan ceritanya. Sampai dianggap gue tuh kayak dukun atau apa, gue malah kayak, lah ini orang bagaimana justru gue melawan yang kayak gitu-gitu gitu kan, justru gue menetralisir tuh energi-energi yang kayak gitu kan. Healer kan kita kan ibaratnya anak kecil aja pada seneng sama kita nggak datengin, mereka dateng lari langsung manggil-manggil nama kita kan. Wah bayangin, berarti energi kita tuh yang paling bersih, energi kita tuh nggak ada rasa iri dan dengki. Itu yang bikin orang lain tuh, bikin orang-orang yang nggak suka sama konten gue ya kayak gitulah, jadi kayak ih siapa sih lo gitu kan. Padahal niat gue paling paling baik gitu loh. Intinya gue udah baik nih, gue tulus, gue ngebantuin banyak orang, gue nggak ada niat sama sekali untuk nyakitin, untuk ngejahatin orang, kecuali orang itu memang punya sisi gelap yang nggak mau dihadapin, nggak mau healing gitu kan, merasa nggak apa-apa gue narsisistik, nggak apa-apa gue sosiopat, nggak apa-apa gue psikopat gitu kan, psikopat yang jahatin orang gitu, biarin aja. Nggak, jadi nanti kalau misalnya lo melakukan sabotase terhadap gue dan orang-orang pilihan Tuhan yang lainnya, itu udah gue channeling tadi dapat karmanya nanti gitu loh. Mungkin sekarang udah dapat karmanya ya, dari niat buruk aja Allah udah tahu gitu kan, Allah tuh udah baca. Dan ya udah, ya gue nggak bisa apa-apa kalau lo dikasih karma buruk kan, karena kan itu udah peringatan ya kan. Kenapa kamu gangguin gitu kan, kata Allah mungkin ya pakai bahasa gaul gitu, kenapa kamu gangguin orang pilihan aku gitu loh, padahal ini orang baik niatnya gitu, membantu healing, membantu menyembuhkan dari luka batin masa lalu gitu kan. Ya gitu deh, kita kan nggak bisa mengubah orang ya jadi lebih baik. Yang bisa mengubah dia tuh ya dia sendiri dan Tuhan. Itu urusannya, kita cuma bisa ngingetin dan ngasih contoh. Selebihnya terserah dia dan terserah Tuhan. Mungkin Tuhan kasih karma ya supaya dia bisa belajar. Kamu tuh udah dikasih peringatan sama manusia masih diabaikan, ya sudah aku kasih peringatan langsung dari aku gitu, kata Tuhan. Enak nggak digituin? Enggak, karma itu nggak enak tapi itu ada pelajarannya, ada hikmahnya supaya kita bisa menghormati orang, memperlakukan orang dengan baik, siapapun, entah itu OB, entah itu pemulung sampah, entah itu pencuci piring di restoran gitu kan. Itu kita semua orang tuh harus kita hormatin, termasuk berbeda pendapat tuh kita harus hormatin gitu loh. Nggak bisa kita merasa benar sendiri selamanya, termasuk gue pun masih terus belajar. Tiap hari gue belajar, tiap menit, tiap jam, bahkan gue kayak obsesi gitu kan, terobsesi untuk belajar. Gue pengen tahu lebih banyak karena gue merasa nggak tahu apa-apa ya kan. Justru dengan belajar itu kita jadi terbuka pikirannya ya. Mungkin itu aja, makasih ya.